Saya yakin mereka ini juga terdampak sangat besar. Betul. Ya berarti puasa dulu sampai tanggal 20. Ya, artinya ketika ini pemerintah lagi genjot-genjotnya memulihkan ekonomi, kemudian mereka ditimpa lagi dengan kondisi seperti ini ya. Lagi nafas, wis di sepi mana itu. Nah, itu kondisi yang kita temui sebenarnya di sana gitu. Akhirnya ya curhatnya lagi-lagi ke media sosial akhirnya. Terima kasih Pak Polisi. Nah ini sebelum ke Prof, ke teman-teman NCW, kita minta konsep terlebih dahulu dari TAJB. Ya apa sih konsep koridor kayu tangan ini yang sebenarnya sampai jalan apa Pak? Jangan-jangan apa namanya batu andesit itu bagian dari rekomendasi dari teman-teman TAJB. Karena kalau melihat sekarang batu andesit itu kalau saya searching di mana-mana, baik Tasikmalaya, Semarang, Solo, kok setelah selesai itu banyak masalah. Sing gonjang-gonjang, sing Lingkap. itulah. Ya banyak lah kira-kira. Kira-kira kayak Jalan Braga, kemudian di Solo, apa di Jogja. Di Jogja bukan hanya kendaraan yang kepleset, kuda juga kepleset. Monggo, aku Mas. Yang sudah kita ketahui bahwa Pak Wali Kota itu kan di RPJMD-nya punya yang namanya Futures of Malang. Nah, Futures of Malang ini dalam beberapa hal harus diimplementasikan dalam sebuah wujud yang nyata, tidak hanya sekedar rencana yang tidak bisa terlaksana. Nah, tim Sanggar pernah diajak bicara mengenai apa sih rencana bentuk dari Malang Heritage tadi, dari salah satu Futures of Malang. Nah, kita menyampaikan kebetulan melihat bahwa potensi heritage di Malang itu luar biasa, dan yang paling menonjol menurut catatan kami, penglihatan kami, apalagi itu ada fungsi pemberdayaan masyarakat, maka etalase heritage itu bisa ditampilkan ke lokasi yang paling strategis di Kota Malang, sehingga orang kalau datang ke Malang harapannya yang dilihat pertama itu adalah corak heritage-nya, karakter heritage di Malang itu akan kelihatan, dan itu munculnya adalah di koridor kayu tangan atau Basuki Rahmat. Dan kebetulan kami bersama tim yang lain, termasuk Pak Budi Fatoni, Pak Birom, dan Pak Chandra, itu memang secara pribadi mencoba untuk memberdayakan masyarakat di kampung kayu tangan. Tujuannya apa? Tujuannya nanti seandainya ke depan itu ada perbaikan, penataan kawasan, masyarakat kampung kayu tangan itu sudah firm duluan, sudah dapat informasi yang pertama. Jadi kalau tadi disampaikan santai-santai aja, karena sebenarnya teman-teman ini sudah kita informasikan jauh-jauh hari, sudah kita presentasikan jauh-jauh hari. Kecuali kalau masyarakat yang di luar itu memang kami di luar kewenangan kita. Nah, untuk mempersiapkan kampung ini kami juga bekerja sama dengan Pak RW, Pak Darwis, Pak Lurah untuk bisa menyambut konsep Malang Heritage tadi dalam perspektif integrasi antara koridor, kawasan, pemukiman sampai dengan branding Kota Malang. Jadi sehingga muncul pendapat-pendapat bagaimana kita membentuk konsep Malang Heritage di kawasan kayu tangan. Akhirnya 2019 usulan-usulan tersebut kami sampaikan ke pimpinan dan didengar oleh pemerintah Kota Malang. Melalui PU diadakan penyusunan kajian revitalisasi kayu tangan. Kebetulan yang mengerjakan kita banyak kenal dari teman-teman arsitek lah, dari IAI gitu, saya kenal teman-teman dari IAI. Dan kemudian IAI juga terkecipung juga di Darwis ketika penataan kawasan tersebut. Dalam pembicaraan itu kita menyampaikan bahwa kayu tangan itu, koridor itu mestinya dibagi dalam beberapa zona. Zona 1, 2, dan 3. Zona 1 itu di sekitar Avia, zona 2 sekitar PCA, zona 3 di Khairil Anwar.
Harapannya kalau ada wisatawan dari utara masuk ke daerah Avia itu sudah terasa heritage-nya, dan akan makin terasa ketika berada di tengah koridor. Nah, bagaimana cara membuat tamu atau kunjungan dari utara itu melambat? Pilihannya adalah batu andesit. Pilihannya pada saat itu begitu. Jadi kalau dikasih aspal tok ndelujur aja. Tapi kalau ada batu andesitnya seperti di Braga itu kan mobil jadi melambat. Nah, kalau melambat bisa menikmati koridor tadi dengan sempurna. Nah, itu adalah diskusi awalnya seperti itu, sehingga dari PU kita diskusi muncullah yang namanya proyek kajian perencanaan revitalisasi kayu tangan. Nah, dalam perjalanannya kami juga sudah menyampaikan, ini perlu ada catatan ini biar nanti nggak ada ini. Pada waktu kajian kita sudah sampaikan juga ke teman-teman konsultan bahwa di koridor kayu tangan ini pasti nanti akan menemukan beberapa hal. Salah satunya adalah rel, artefak-artefak lain. Ini dimungkinkan muncul di sini karena koridor kayu tangan adalah jalan kuno ya, jalan purbanya Malang itu salah satunya situ. Dan ini menjadi catatan buat teman-teman konsultan untuk bisa meramu bagaimana kejayaan masa lalu Malang itu bisa ditampilkan dalam perspektif penataan kawasan. Baik itu nanti itu di meja kursinya, penataan lampu, penataan pohon, sampai penataan kabel udara. Kabel udara itu harapannya semua ada di bawah tanah semua. Pada waktu itu kita sampaikan seperti itu. Sehingga dokumen tadi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penataan. Nah, dalam perjalanannya dokumen ini kan dibagi dua, Mas. Satu yang dibiayai oleh APBD, satu dibiayai oleh APBN. Dari APBN sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah, APBD. Kalau APBN sesuai dengan kemampuan Kementerian PUPR. Nah, kita tidak mempermasalahkan dari mana itu penganggarannya, bagaimana itu ini bisa jalan. Cuma yang kita soroti adalah bagaimana koridor ini bisa menampilkan benar-benar konsep punya Pak Wali Kota bahwa Malang ini ke depan adalah brandingnya adalah kota heritage. Dan semua orang bisa menikmati koridor ini dengan baik, dan masyarakat khususnya kawasan kayu tangan itu menjadi tulang punggungnya. Karena kalau heritage hanya etalase di depan tanpa melibatkan masyarakat, maka hanya akan muncul tampilan-tampilan semu. Sedangkan masyarakat itu adalah pemilik dari kawasan ini sendiri. Sehingga kita berharap bahwa apabila nanti koridor kayu tangan itu sudah dijalankan, sudah rapi, maka masyarakat di dalam itu yang akan menikmati hasilnya, baik itu secara ekonomi, secara sosial, termasuk bagaimana masyarakat bisa berinteraksi. Nah, penataan-penataan ini perlu dilakukan karena Malang sejatinya mempunyai catatan yang panjang, mempunyai catatan peristiwa yang luar biasa, sehingga kita ingin menampilkan di satu koridor itu semua bisa tercapai. Baik itu potensi ekonomi kreatif, potensi pariwisata, potensi sosial dan lain itu bisa muncul di situ. Nah, namun perencanaan itu sekali lagi adalah sebuah sarana untuk bisa memberikan gambaran kepada masyarakat. Nah, memang kita waktu itu sempat diskusi juga mengenai jalurnya. Apakah semua pakai 2 jalur? Apakah cukup 1 jalur? Nah, diskusi itu waktu itu panjang sekali. Sampai akhirnya ambil separuh-separuh. Tapi nggak tahu nanti pelaksanaannya, mungkin Pak Eko bisa nyampaikan ya, Pak Eko sudah. Waktu itu pernah disampaikan koridor utara sampai dengan BCA itu 2 arah. Tapi begitu BCA sampai ke alun-alun itu 1 arah. Pernah sampai bicara sampai segitu. Kemudian kita bicara tentang parkir, masyarakat bagaimana, sampai membicarakan apa saja yang menjadi isian di dalam koridor dan kawasan ini. Tapi cerita ini menjadi beberapa hari ini menjadi berbalik gitu ya. Artinya
penataan kawasan, koridor dan lain-lain ini menjadi hiruk pikuk ditambah temuan rel tram. Padahal rel ini sudah pernah kami ingatkan kepada konsultan maupun ke PPK, Budaya, Satker, PUPR yang dari Surabaya bahwa cepat atau lambat begitu jalan ini diklotok pasti akan muncul. Dan saya sudah koordinasi pada waktu itu di bulan September sama Pak Wajo bahwa nanti ini akan ketemu. Oh gitu ya Mas ya? Iya. Jadi bukan kita tidak mengingatkan, tapi sudah lama dan kita mengingatkan. Dan terbukti hari Selasa malam atau Selasa sore saya dapat laporan bahwa ditemukan rel itu. Nah sekarang pembicaraannya nih meluas di media sosial, tidak ngomong macetnya lagi, tapi mau ngomong relnya ini bagaimana, ya gitu ya. Udah macetnya sudah lupa, kayaknya sama Pak Polisi udah diarahkan jalannya terus gitu ya. Tapi yang belum terarahkan ini adalah di media sosial kaitan dengan rel tram ini. Nah diskusinya ini panjang, dinamikanya detik per detik itu bergulirnya luar biasa. Sampai teman-teman dari tim Cagar Budaya, Mas Raka, Bu Erlina dan Bu Daru ini juga ikut pusing juga karena kami harus mendampingi Pak Wali juga ketika Pak Wali harus ngomong ini bagaimana rel ini gitu kan ya. Dan penegasan dari Pak Wali pada waktu sidak tanggal hari Rabu ya, hari Rabu tanggal 11 November menyatakan bahwa bagaimanapun juga proyek harus selesai di bulan Desember tanggal 20. Semakin lama maka yang didapatkan bukan heritage-nya tapi komplainnya masyarakat. Belum lagi masyarakat yang pengguna jalan lainnya. Sehingga kita memikirkan, tim Cagar Budaya memikirkan bagaimana langkah terbaiknya. Dan salah satu rekomendasi dari tim Cagar Budaya adalah kita melakukan langkah pengamanan terkait dengan aset rel tadi yang milik PT KAI. Dan ini ternyata sejalan dengan petunjuk dari PT KAI Daob 8 yang menyatakan bahwa selama ini aset tersebut terpendam dan belum dilakukan pemanfaatan. Sehingga ketika belum ada proses pemanfaatan maka perlu diamankan. Bisa ditimbun, bisa dipendam lagi atau bagaimana sambil nanti dicarikan pemikiran selanjutnya, apakah nanti ada kajian lagi atau ada pemikiran pemanfaatan pemakaian tramnya diaktifasi, reaktivasi apa panjang ceritanya. Tapi pada prinsipnya sekarang ini sampai dengan hari Senin kita harus bisa memberikan rekomendasi kepada Pak Wali melalui Satker, Kotaku dan Budaya bahwa apa yang harus dilakukan oleh rel tram ini. Rekomendasinya adalah banyak ya pilihannya, mulai dari ditutup pakai kaca yang berkekuatan beton 20 ton, kemudian ada juga pemanfaatan mengangkat kembali, jadi leveling antara tram dengan jalan itu disamakan, dinolkan, dan banyak lagi alternatif. Nah, namun kita sudah memberikan satu konsep. Saat ini kan keinginan masyarakat itu satu. Ketika itu ada, rel itu ada, ojo sampai rel itu hilang gitu ya. Paling enggak itu masih secara visual itu masih bisa dilihat. Entah itu dipegang, entah dilihat atau diapakan. Namun pertanyaan selanjutnya kan tidak harus rel itu kan, gitu ya. Tapi kan rel yang sejenis atau semasa atau yang sama dengan rel yang ada di dalam itu kan bisa ditampilkan. Nah, salah satu rekomendasinya adalah tetap proyeknya penataan kawasan dan koridor itu jalan. Pak Wali juga mengingatkan perlu ada penandanya juga ramai di media sosial. Oh, ditandai pakai cat segala macamnya. Ulang blodor maneh. Padahal dari Pak Wagio dengan Pak Alex sudah cerita bahwa nanti itu pakai sistem batu yang dibakar. Ya, itu sudah disampaikan ke Pak Wali. Dan itu nanti akan ada penandanya bahwa ini ada relnya. Dan nanti kita akan buat secara visual relnya itu yang sejaman dengan ini kita tampilkan sebagai sculpture atau monumen atau hiasan di koridor itu. Sehingga storytelling itu ada di situ, masyarakat juga tahu oh, ini pernah ada. Sambil menunggu rencana penataan atau rencana
pemanfaatan dari rel tersebut. Yang terakhir bahwa diskusi bahwa eman masyarakat kan saya juga mengikuti media sosial eman dan macam-macam, tapi yang paling penting bahwa kalau ini nanti ini dibicarakan kemudian dilakukan tindakan intervensi apapun, kekhawatiran dari kami itu atau Pak Wali bersama tim ini akan mengganggu pekerjaan proyek, sehingga masa waktu yang 20 Desember itu nanti akan molor. Semakin molor, bukan proyeknya yang tambah jadi, tapi hujatannya yang makin menjadi-jadi. Nah, ini yang harus dipahami, sehingga saya juga menyampaikan ke teman-teman peduli, baik itu komunitas, pemerhati sejarah, bahwa langkah pertama menurut tim adalah pengamanan. Diamankan dulu sambil kita lakukan kajian sebaiknya bagaimana. Kita lanjut. Izin Pak, saya lanjut Pak ya. Kegiatan ini kita amankan dulu, disimpan dulu di dalam tanah, dan Pak konsultan juga Pak Wajio juga sudah menyampaikan akan ada sistem bagaimana yang membuat rel, bantalan dan segala macamnya itu akan preserve, akan dilindungi. Nah, kemarin juga sempat kita melakukan Zoom meeting dari Direktorat Perkeretaapian juga menawarkan silakan kalau mau itu direaktivasi atau dimanfaatkan bersurat ke Kementerian Perhubungan, sehingga Kementerian Perhubungan punya cara bagaimana yang bisa mendukung koridor tersebut menjadi lebih baik. Dan ini juga menjadi masukan buat kita semua bahwa ternyata harapan masyarakat terhadap koridor Kayu Tangan itu melebihi ekspektasi kami. Jujur aja melebihi ekspektasi. Saya pikir masyarakat Malang untuk koridor Kayu Tangan tidak terlalu heboh. Ternyata hebohnya luar biasa. Sampai Jakarta, Pekanbaru, kemarin sampai Lampung, sampai Makassar, Bandung, Jogja itu menunjukkan perhatian yang luar biasa. Artinya orang memandang Malang dengan konsep branding yang akan lebih baik lagi. Nah, tinggal pengaturannya. Selama proyek ini nanti berlangsung sampai sekian bulan, bagaimana mengeliminir komplain-komplain, mengeliminir hal-hal yang sebetulnya bisa kita bicarakan di meja seperti ini. Contohnya bagaimana penanganan rel tersebut. Karena dari setiap ahli, setiap pakar punya pendapat sendiri-sendiri, dinaikkan, ini, tapi juga ada pertimbangan-pertimbangan lain. Kira-kira seperti itu, Pak Hasim, yang bisa sampaikan. Sekaligus saya juga ingin mengenalkan tim cagar ya. Jadi tim cagar ini sekarang kalau kemarin 7, sekarang juga 7, tapi personelnya ganti. Yang lama Pak Budi Fatoni, Mas saya. Yang baru Mas Rakai Hino. Ini adalah sejarawan, ya, dia juga epigraf, pintar baca prasasti ini. Kita juga pikirkan jangan-jangan ketemu prasasti, ternyata enggak, ketemu nyara ya. Ya, Mas Raka, kemudian Bu Dr. Elmina, ini dari arsitek Unmer sama dengan Pak Prof. Beliau juga concern di heritage, punya banyak masukan tentang bagaimana pengembangan heritage. Terus yang kedua Bu Dr. Daru. Bu Dr. Daru juga ketua lembaga kebudayaan ya Bu ya, ketua lembaga kebudayaan UMM yang punya perhatian terhadap koridor Kayu Tangan. Sampai saya Bapeda aja mau ngobrol tentang penataan koridor Kayu Tangan, nanya ke Bu Daru juga kemarin. Jadi Bapeda juga memikirkan bagaimana ke depannya ini setelah ada temuan dan macam-macam kita ngobrol. Kira-kira itu Mas. Terima kasih Mas Agung, selamat datang. Pada saat yang paginya itu, kolega sampean sudah pagi, paginya, paginya, kemudian ada beritanya itu hampir berbarengan. Saya tuh menggarap itu sambil mendengarkan Zoom meetingnya sampai. Oh gitu ya. Sambil garap itu, pokoknya jangan di sini TACP aja. Tapi ketika mata sudah mulai lelah jam 11 malam, suruh ngeliat hasil layout lagi, kayaknya bener TACP, nggak kok beda. Itu murni dari kesalahan kita. Sudah diperbaiki hari ini. Itu bukan kesalahan dari siapa, memang kalau sudah matang malam sudah lelah. Padahal saat pengetahuan
sampai begitu ramenya tram itu. Padahal kalau ya generasi 80-an rel itu sudah ada gitu. Kemudian sekarang ketika diangkat dari tanah, kok rame lagi gitu. Kok jadi heboh lagi gitu. Kan kalau mungkin warga Kayu Tangan itu biasa, mulai gini orang tren di kono gitu. Sudah sudah tahu. Itu malah heboh sangat luar biasa. Kalau saya tidak terkejut, Pak. Karena saya mulai kecil di situ. Nah, saya tahu. Jadi kan nggak heboh, Pak. Kan malah lebih heboh di luar. Kehebohannya sampai melebihi kehebohan macet itu. Macet yang hilang, saya heboh. Monggo masyarakat kira-kira ya sekilas sejarah tram itu apa sih sebenarnya? Iya. Sama satu lagi tanya, apa benar yang rel tram di depannya PLN itu hilang? Oh iya. Ya. Ya, terima kasih Pak M, Bapak sekalian, Ibu sekalian. Sebelumnya mohon maaf jika ada kekeliruan nantinya. Yang jelas saya akan mencoba menggali hal tersebut melalui sudut pandang sejarah. Karena memang saya orang sejarah, jadi saya harus galinya dari sudut pandang sejarah. Dan tidak boleh ditutup-tutupi Pak. Sejarah apa adanya saya katakan itu. Jadi data yang saya gali, terutama beberapa teman-teman yang ada di jurusan sejarah juga. Jadi kita di jurusan sejarah itu memang ada penelitian tersendiri terkait, entah itu ada 3 jenis ya kereta api. Itu ada kereta api yang paling besar untuk umum dan sekarang juga masih berlaku. Yang kedua ada tram, yang ketiga ada lori. Sekarang Malang ini yang jalan cuma kereta api aja, tram sama lori kita tidak punya. Nah, sejarah singkat tram itu sebenarnya dimulai dari Batavia. Harusnya kita sedikit berbangga ya, karena awalnya di Belanda itu tram itu ditarik oleh kuda dan bukan tenaga listrik. Jadi awalnya kuda dulu, terus dia pakai roda gerigi, dan percobaan listrik pertama kali itu di Malang dan Batavia. Jadi itu dipercobakan di sini dan berhasil sukses sehingga industri-industri tram swasta bukan milik Nederlandis waktu itu. Jadi ada Nederlandis Stoom Tram Maskapi dan ada setiap daerah punya Stoom Tram Maskapi sendiri-sendiri. Waktu itu awalnya bukan Stoom Tram tapi tramway. Tramway itu yang ditarik oleh kuda dan digerakkan oleh roda gerigi. Cuman percobaan listrik itu dimulai di Malang dan di Batavia dan itu sukses jadi percontohan. Di Belanda akhirnya semua pakai listrik. Nah, makanya pentingnya kajian untuk tram terutama dari industri swasta yang ada di Malang dan di Batavia itu kalau bisa selain dikaji dari potretnya, kalau bisa kan ada bukti fisiknya piye dong. Ada enggak sih beneran? Karena yang ditemukan jurusan Belimbing Singosari hilang. Patung Gededes itu hanya tinggal apa di sebelah utaranya tinggal jembatannya tok, kali atasnya Kali Mewek. Terus di alun-alun saya rasa juga sudah diangkat yang di tengah sampai jagalan-jagalan sudah ditindih dengan rel kereta yang sekarang. Nah, ya yang saya temukan memang di Ambarawa itu dari peta khususnya tram yang ada di Malang itu hanya tersisa antara Blimbing sampai depannya Sarina. Kalau petanya di sana data terakhir Blimbing sampai depannya Sarina aja. Depan Sarina udah potong. Nah, ternyata saya temukan ketika beberapa saya wawancarai orang yang dulu pernah kerja di Tumpang, termasuk militer yang udah sepuh-sepuh gitu yang kelahiran 40-an, kelahiran yang usianya sudah 90-an lah yang intinya. Jadi khusus yang sekarang kita temui rel itu hanya dari depan Sarina sampai depannya PLN. Nah, yang depannya PLN itu dipotong untuk perlebaran jembatan itu, katanya beliau-beliau yang sudah sepuh. Jadi yang saya wawancari, saya dapatkan datanya. Saya nggak ngerti ya, Pak Agung mungkin punya di Balai Kota ada enggak itu data terkait pembangunan itu Pak, DPU sejarah pembangunan Kota Malang untuk jalannya itu tahun berapa? Nah, berarti tahun itu rel itu dipotong. Yang depan PLN itu yang saya belum menemukan. Jadi hanya ada berita untuk pelebaran jembatan di depannya Hotel Kartika Graha, rel yang depan persis depan PLN dan Avia itu dipotong sampai setelahnya Saiful Anwar. Karena Saiful Anwar butuh akses masuk dari depan juga itu, depannya peraturan itu. Kan kalau kita lihat ada gundukan ya depannya Saiful Anwar, terus
depannya PLN juga masih ada gundukan lagi. Kalau kita dari arah utara menuju selatan itu sebelah kiri jalan ada gundukan, itu rel tram dulu. Cuman sudah diangkat semua ya, tinggal depan PLN sampai Sarina yang memang sengaja dikubur. Nah, sengaja dikubur itu saya temukan datanya sekitar tahun 80-an. Karena memang mungkin masyarakat kayu tangan yang lebih paham gitu. Yang saya dapat datanya itu pertama sering terjadi kecelakaan dari selip, entah sepeda pancal yang kanan kirinya bawah tong minyak, waktu itu minyak gas, ngogas kan masih banyak ya dia. Terus entah motor-motor awal itu sering selip di situ, makanya daripada seperti itu terus sebelumnya Pak Santo siapa wali kotanya tahun 80-an masih kolonel, pokoknya masih tentara-tentara waktu itu, karena di fungsi ABRI masih Pak Iri 80-an gitu. 80-an itu nggak salah BPS ya. Iya, makanya rata-rata kolonel semua praktiknya itu. Itu akhirnya ditutup aja lah. Nah, akhirnya ditutup. Dan kebetulan kok kemarin ketika dibego itu sama anak buahnya Pak Alek muncul kembali gitu loh. Nah, yang sampai saat ini perlu digarisbawahi adalah seperti yang tadi sudah diulas sedikit oleh Pak Agung. Piye sih ketika sudah ditemukan ini, gimana enaknya ketika sudah ditemukan rel itu? Diangkatkah, ditampakkan, atau seperti apa? Sampai detik ini kita juga belum membicarakan sejauh itu. Karena memang kemarin juga dari pihak pengembang, dari pihak kontraktor, terus dari pengawas juga yang di gambarnya nggak ada kok planning ada rel diangkat. Jadi ya malah bingung lagi, malah nanti panjang lagi harinya, dananya juga turunnya malah lebih lama. Jadi intinya kalau dari segi historis itu sangat penting. Kenapa? Karena yang punya seluruh Indonesia hanya Batavia dan Malang. Sedangkan waktu itu Malang belum jadi kota raja. Malang masih Afdeling waktu itu, masih bagian dari Karis dan Pasuruan. Ya, jadi Karis dan Pasuruan punya 8, salah satunya Malang. Dan ternyata yang paling berkembang itu Malang itu. Kenapa? Karena ketika komoditi ekspor kopi, perdagangan entah kopi, entah apa itu paling subur ditanam di daerah Malang gitu. Makanya akhirnya banyak investor-investor komoda transport yang menanamkan modal di sini. Salah satunya Malang Stone Tram Maskapai. Selain itu Malang juga punya Malang Nederland Indies Malang Tramweg Maskapai. Juga ada jalur yang paling tua itu Panjen Malang. Itu tahun 1901 disambung jalur Jagalan Malang 1903, Jagalan Blimbing maksudnya. Terus disambung lagi Singosari Blimbing 1 tahun sambung semua. Terakhir Tumpang. Malang Tumpang itu terakhir, paling terakhir itu. Makanya Blimbing paling sibuk itu, stasiun paling sibuk waktu itu sama Jagalan. Jadi kurang lebih seperti itu dari segi historis. Terima kasih Mas Regino. Jadi kita punya pengetahuan baru bagaimana tram itu di Malang ketika menjadi Singawali.